Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, teman-teman mahasiswa UGRIS pasca sarjana yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam. Pada kesempatan ini saya nama Rini Priyanti sebagai wakil dari kelompok 12 kelas 1F Kota Tegal akan memaparkan bab 12 yang berjudul Kepribadian, Budi Pekerti, dan Pendidikan Karakter, di mana kelompok kami terdiri atas dua, yaitu saya sendiri Rini Priyanti dan teman saya bernama Eko Setio Murni. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam, yaitu tentang kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan karakter, tentunya kita harus tahu dulu apa itu definisi atau pengertian dari kepribadian, apa itu pengertian dari budi pekerti, dan apa itu pengertian dari pendidikan karakter. Bapak Ibu sekalian, kepribadian berasal dari kata personality dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Latin, persona, yang berarti topeng. Topeng tentu Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu topeng. Topeng yang sering dipakai kalau kita pas lihat pertunjukan mungkin sandiwara atau sendera tari dan sebagainya, ada yang memakai topeng di situ. Nah, topeng di situ mencerminkan watak, sifat atau kepribadian dari si pemakai topeng itu sendiri. Kalau topengnya cantik, enak dipandang mata, menarik, berarti menunjukkan bahwa kepribadiannya juga menarik. Tapi kalau topeng yang dipakai itu menyeramkan, topengnya dilihat tuh tidak enak, ya itu menunjukkan bahwa kepribadian dari si tokoh itu juga tidak baik. Jadi secara umum, kepribadian adalah sikap atau sifat seseorang, watak seseorang, karakter dan ciri-ciri yang menonjol tampilan atau kesan dari seseorang. Itu yang diungkapkan oleh Kuswara 1991 di halaman 10. Sekarang yang kedua, yaitu pengertian dari budi pekerti. Budi pekerti di sini menurut Ki Sugeng Subagio adalah perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran. Sedangkan menurut Ensiklopedia Pendidikan, budi pekerti adalah kesusilaan yang mencakup segi kejiwaan dan perbuatan manusia. Itu pengertian dari budi pekerti. Yang berikutnya yaitu pengertian dari pendidikan karakter. Menurut Lewis, pendidikan karakter adalah pendidikan nilai yang bertugas menanamkan watak, ciri-ciri, dan sifat-sifat positif kepada anak didik atau kepada orang lain. Sedangkan menurut Thomas Likona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja membantu seseorang untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang ada di masyarakat tersebut. Berikutnya, definisi karakter, karena ada kaitannya dengan kepribadian, budi pekerti, karakter. Karakter adalah bisa dimaknai suatu watak atau ciri-ciri dan sifat-sifat yang positif dari seseorang. Contohnya, karakter di sini yaitu peduli, sadar akan hidup berkomunikasi atau berkomunitas, mau bekerja sama, adil, rela memaafkan, jujur, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman,
hormat terhadap sesama, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan. Berikutnya, hakikat pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk menata atau mengorganisasi keadaan kepribadian anak yang tidak teratur, tidak terorganisasi, dan berantakan, supaya menjadi anak yang baik, yang teratur, yang patuh, yang menurut, dan melakukan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau di sekitarnya. Budi pekerti ini harus diinsyafkan dengan nilai yang tidak cukup ditanamkan saja atau hanya dengan teori atau abstrak, melainkan membutuhkan latihan dan praktek atau latihan praktis dengan melalui pembiasaan dan peneladanan dalam waktu yang relatif lama, tidak bisa singkat. Proses pembentukan budi pekerti dan karakter ini ada di yang pertama di keluarga, di lingkungan yang terkecil, menuju ke lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat, baru yang berikutnya yang lebih luas lagi yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk keterangan ini akan dipaparkan oleh kelompok lain, yaitu tentang proses pembentukan budi pekerti di keluarga. Berikutnya yaitu kepribadian dan pendidikan karakter. Kepribadian dapat berupa kepribadian individu dan kepribadian kolektif. Apa itu kepribadian individu? Yaitu kepribadian sebagai anggota masyarakat atau anggota bangsa atau anggota dari suatu negara. Sedangkan kepribadian kolektif yaitu kepribadian sebagai masyarakat atau bangsa itu sendiri. Jadi cakupannya lebih luas. Pembentukan kepribadian individu dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai watak, ciri-ciri, dan sifat-sifat positif serta mengatasi cacat rohani. Sedangkan pembentukan kepribadian kolektif dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Sedangkan apa sih isi dari pendidikan karakter? Pendidikan karakter diantaranya yang pertama, mengembangkan tabiat yang baik seperti cinta sesama, rasa rendah hati, rasa cinta tanah air, dan sebagainya. Yang kedua, mengaktualisasikan bakat kepribadian manusia itu sendiri. Yang ketiga, penguatan terhadap tabiat yang baik. Yang keempat, bisa berupa pengarahan biar rohaninya yang cacat sebagai menjadi potensi yang positif. Yang kelima, mengantisipasi kehilangan kekuasaan dan pengkhianatan atas dirinya. 6. Budi harus diinsafkan dengan diisi nilai-nilai yang baik, indah, menarik, berharga, dan diinginkan oleh semua orang. Yang ketujuh, nilai-nilai tidak cukup dengan teori, tetapi dibutuhkan latihan praktis lewat pembiasaan dan peneladanan dalam waktu yang lama. Berikutnya yaitu Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah landasan negara kita, ideologi bangsa kita. Pancasila itu juga bisa menjadi alat pendidikan karakter. Sebelumnya kita kupas dulu apa itu Pancasila. Pancasila secara etimologis, panca artinya 5. Sila berarti norma moral. Jadi Pancasila adalah kesatuan dari 5 moral. Dan Pancasila ini merupakan moral yang terdapat dalam berbagai agama atau kepercayaan. Moral Pancasila sebagai norma berlaku mengikat bagi setiap orang atau setiap individu yang ada di Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai yang bisa kita terapkan atau kita berikan kepada anak didik. Di antaranya di sila yang pertama yang
berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terdapat nilai-nilai percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati pemeluk agama lain, menghormati kebebasan dalam menjalankan agama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai bahwa manusia itu semua sederajat, maka harus mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Di situ terdapat nilai-nilai mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan memajukan pergaulan yang berbineka tunggal ika. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu dalam bermusyawarah harusnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, menghargai pendapat orang lain dengan akal sehat dan hati nurani yang tulus, mau menerima dan melaksanakan hasil, dan semua dapat dipertanggungjawabkan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial, mengandung nilai-nilai pengembangan perbuatan luhur yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan, menghormati hak orang lain, tidak boros, tidak bermewah-mewah, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan mewujudkan kemajuan yang merata yang berkeadilan sosial. Pancasila sebagai kesatuan yang utuh, maksudnya kesatuan yang bersifat organis. Di sini Pancasila adalah susunan kodrat jasmani rohani, sifat kodrat individu, makhluk sosial, kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kesatuan yang bersifat hierarkis, maksudnya kesatuan itu berbentuk piramida. Dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila itu menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya, dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya, yaitu misalkan sila 1 menjadi basis dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sosial, sehingga setiap sila terkandung sila-sila lainnya. Dari paparan tersebut bisa kami simpulkan bahwa upaya pembentukan kepribadian budi pekerti dan karakter tentu tidak dapat dilakukan secara instan, namun memerlukan usaha yang terus-menerus dilakukan. Yang kedua, kepribadian budi pekerti dan pendidikan karakter juga harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter sangatlah penting dan strategis dalam rangka membangun bangsa dan memajukan negara. Demikian paparan dari kelompok kami, kelompok 12. Saya yakin masih banyak kekurangan. Kami minta saran dan kritiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.